Shalom adik-adik, berjumpa lagi kita di Sabtu Ceria Online. Nah, Kak Anyu senang sekali kakak boleh berjumpa kembali dengan adik-adik semua. Kakak mau tanya nih, adik-adik semua apa kabar di rumah? Kakak harap semuanya dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin ya. Nah, adik-adik, siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Nah, kita semua adalah pemimpin masa depan adik-adik. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi. Tapi sebelum kita bernyanyi, kakak mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berjumpa lagi di Sabtu Ceria Online kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Sabtu Ceria Online yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau awali Sabtu Ceria Online kita dengan pujian Selamat siang Bapak. Kita mau sapa Tuhan kita mau sapa Tuhan Yesus kita. Ya adik-adik, kita angkat pujian ini bersama-sama.
yang tidak peduli. Di sebuah hutan ada seekor monyet yang berperilaku buruk. Setiap kali ia selesai makan buah-buahan dari hasil hutan, ia selalu membuang sampahnya sembarangan. Bahkan ia seringkali membuang sampah itu ke danau di tengah hutan. Padahal danau itu adalah tempat di mana semua hewan dapat minum. Melihat kelakuan si monyet, maka semua hewan di hutan itu pun menegurnya. "Hei monyet, kenapa kau buang sampah sembarangan?" Bukan hanya singa yang menegurnya. "Kami sudah memperingatkanmu berkali-kali, tapi kau masih membuang sampah di danau." Meskipun sudah ditegur berkali-kali, ia bukannya berubah dan memperbaiki perilakunya. Ia malah gusar mendengar teguran mereka dan masih membuang sampah di danau itu. "Memangnya kenapa kalau aku buang sampah di sini? Aku tidak peduli." Karena sudah tidak tahan dengan perilaku monyet, binatang-binatang di hutan itu pun memutuskan untuk menggali sumur sebagai tempat minum bagi masing-masing mereka. Si monyet memang sengaja membuang sampah ke danau karena ia tidak minum air dari danau itu. Ia memang sudah menggali sumur untuk dirinya dan keluarganya. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak terasa sampah-sampah di danau sudah semakin banyak dan mencemari air danau. Danau yang awalnya bersih kini sudah sangat kotor karena sampah. Suatu hari terjadilah kemarau di hutan itu. Air sudah semakin berkurang di sumur. Jika tidak segera turun hujan, maka sumur akan menjadi kering. Satu-satunya sumber air yang masih tersisa hanya di danau tersebut. Dan benar saja, kemarau berlangsung sangat panjang. Sumur-sumur pun mulai kering. Monyet itu pun mulai kekurangan air. Sementara itu, binatang-binatang lain juga mengalami hal yang sama. Hanya mereka sudah menyiapkan persediaan air yang cukup untuk musim kemarau. "Sumur ini memang benar-benar kering. Kemana aku harus mencari air lagi?" Si monyet pun mulai kebingungan untuk mencari air. Ia malu untuk meminta air kepada yang lain karena ia tahu bahwa mereka tidak menyukainya karena perilaku buruknya selama ini. "Aduh, aku sangat haus. Kemana aku harus mencari air?" Karena merasa sangat haus, akhirnya dengan terpaksa ia mengambil air danau di mana ia membuang sampah selama ini. Jika ia tidak minum air, ia bisa saja mati kehausan. Pada awal si monyet minum air tersebut, ia merasa baik-baik saja. Karena itu, ia pun mengambil air itu lagi untuk minum. Beberapa waktu kemudian, ia merasa perutnya sangat sakit. Ia merasa mual dan juga mulas. "Aduh, perutku sangat sakit. Aduh, sakit sekali." Karena sudah tidak tahan, ia pun meminta pertolongan kepada yang lain. Melihat kondisi monyet yang sangat memprihatinkan, maka binatang di hutan itu menolongnya dan memberikan obat sampai akhirnya ia menjadi sembuh. Si monyet merasa sangat bersalah karena selama ini ia tidak menghiraukan teguran dari teman-temannya. Ia kemudian meminta maaf dan membersihkan sampah di danau itu, dan danau itu kembali bersih. Akhirnya semua dapat minum dari air danau tersebut. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah dapat mencemari lingkungan dan juga bisa menyebabkan penyakit. Oleh sebab itu, ayo kita peduli terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya ya adik-adik. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku.
Kakak harap tadi adik-adik menontonnya dengan sungguh-sungguh ya, supaya kita tahu apa inti dan pesan dari cerita yang tadi. Tapi kakak mau tanya nih adik-adik semua, siapa yang tahu inti dan pesan dari cerita yang tadi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, benar adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kita untuk apa? Kita tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan, karena membuang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan kita. Kakak mau ajak adik-adik semua dan kakak, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi teladan yang baik. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan asri. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, oke? Karena membuang sampah sembarangan itu bisa merusak lingkungan kita ya adik-adik. Kakak harap kita semua boleh menjaga lingkungan kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau membaca satu ayat hafalan kita pada minggu ini yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi adik-adik, Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah. Kakak mau ajak kita berdoa untuk menutup Sabtu Ceria online kita. Ya adik-adik, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada setiap kami Yesus, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti Sabtu Ceria online. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik, memiliki teladan hidup bagi Yesus. Tuhan, berkati kami semua ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada pengumuman loh buat kita semua. Adik-adik tahu nggak? Ada kabar bahagia nih. Sabtu Ceria ini, minggu ini kita mengikuti Sabtu Ceria online yang terakhir adik-adik. Nah, minggu depan kita sudah mengikuti Hari Ceria di Rumah Kasih. Kakak mau ajak adik-adik semua kita untuk kembali datang di Rumah Kasih. Dan juga adik-adik, kita udah mulai les loh. Untuk yang TK akan dimulai lesnya pada hari Senin sampai hari Kamis jam 11 pagi. Untuk kelas TK, Senin sampai Kamis jam 11 pagi. Untuk adik-adik yang kelas 1 dan kelas 2, lesnya akan dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Rabu jam 1 siang. Terus untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 akan dilaksanakan juga pada hari Senin sampai Rabu jam 2. Dan untuk hari Kamis adik-adik, hari cerianya untuk kelas 1 dan kelas 2 hari cerianya jam 1. Dan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 hari cerianya jam 2.30. Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kembali hadir bersama di Rumah Kasih. Jangan lupa ya adik-adik, kakak tunggu kehadirannya di Rumah Kasih. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.